Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Putri Amanda Silaen dengan NIM 421221113 dan teman saya bernama Rizky Ramawati dengan NIM 421221130. Kami dari Mekatronika Amalam semester 5. Di sini kami akan membuat video untuk mata kuliah IoT untuk menjawab atau menjelaskan atau mendemonstrasikan dari modul bab 8 dengan judul Antares MQTT. Nah, jadi di sini terdapat dua percobaan. Yang pertama adalah percobaan satu dan percobaan dua. Untuk prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Step awal adalah login di akun website Antares. Nah, ini adalah halaman utama dari web Antares apabila kita sudah selesai atau sukses untuk login di Antaresnya. Nah, kemudian setelah itu perintahnya adalah di konsol Antares masuk ke menu application. Kemudian tekan create an application. Kita masuk ke menu application, kemudian kita add application yang ada di sini. Setelah itu lalu buat aplikasi IoT bernama Tes ESP 32 MQ TT. Karena ini sudah digunakan, mungkin bisa kita ganti. Kemudian untuk aplikasi lanjut dengan pembuatan device name bernama sesuai dengan nomor NIM. Nah, di sini saya mewakili yaitu NIM saya 42122110113. Kemudian untuk labels kita mungkin bisa ikutin for example-nya saja yaitu sensor, kemudian untuk value-nya rumah. Nah, apabila sudah selesai kita add. Nah, kita lihat step selanjutnya. Download library ESP32 Antares. Nah, di link ini, nah kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kemudian pada langkah ini Anda diminta membuka Library Manager dengan membuka menu Sketch Include Library, Add Zip Library. Nah, itu kita langsung menuju ke Arduino, ke software Arduino. Nah, di sini Arduino-nya juga sudah saya konekkan atau saya sudah hubungkan ke PC. Nah, kemudian setelah itu sesuai dengan perintahnya, kita pilih Sketch, kemudian include library, add zip library. Kita pilih library yang sudah kita download tadi. Nah, kebetulan saya di sini sudah download library-nya, sudah memasukkannya. Stepnya tinggal kita klik aja, lalu kita open. Nah, kebetulan di sini saya sudah memasukkannya, jadi tidak perlu lagi. Nah, kemudian jika install library sukses, maka example program dapat dilihat di menu File, Examples, Antares, ESP, MQTT. Nah, itu dapat kita lihat di File, Example, kemudian kita cari Antares, ESP, MQTT. Nah, di sini sudah ada pilihan untuk Antaresnya, berarti dapat disimpulkan bahwa library Antares sudah terinstall uh, secara baik atau sudah sukses terinstall. Nah, itu juga untuk link pendownloadan zipnya dapat kita lihat di WiFi Antares WiFi. Kemudian kita pilih contoh kode dan library. Kemudian kita pilih ESP32 Wi-Fi. Kita pilih yang untuk protokol MQTT. Kita pilih pilihan mengirim data sederhana ke Antares dengan protokol MQTT. Nah, di sini adalah library-nya, library yang kita download tadi. Kemudian ini adalah kode program Antares MQTT-nya. Nah, ini kita boleh copy, terus lalu kita pastekan di Arduino-nya, di software Arduino. Tetapi di sini ada beberapa hal yang harus kita ubah. Nah, contohnya adalah ubah parameter protokol MQTT pada variabel berikut. Kita harus mengubah akses key-nya, lalu Wi-Fi SSID-nya, password, project name, dan device name. Ada 5 parameter yang harus kita ubah
Dan itu disesuaikan dengan konsol parameter Antares kita dan juga WiFi yang kita gunakan. Baik, kita langsung saja menuju ke programnya. Yang pertama adalah kita ubah terlebih dahulu akses key-nya. Itu dapat kita lihat di web Antaresnya, kemudian kita pilih account, kemudian di sini ada akses key-nya. Nah, ini yang kita copy dan kita pindahkan ke eh, software Arduino yang tadi, yang sudah kita buat programnya. Kita pastekan. Kemudian di sini ada WiFi. Ini kita masukkan WiFi atau hotspot kita. Kemudian passwordnya juga kita masukkan. Nah, kemudian untuk application name-nya dapat kita cek di website Antaresnya, ada di menu application. Kemudian kita pilih yang tadi sudah kita buat, application yang sudah kita buat. Nah, ini kita copy, namanya kita copy, lalu kita paste di application name-nya. Lalu setelah itu kita mau tambahkan device-nya. Add device. Nah, ini kita buat percobaan satu dengan name saya. Kemudian untuk package-nya kita pilih platform Antares Free Trial Active untuk package-nya. Kemudian kita add. Nah, device ini device-nya sudah masuk ke dalam application-nya. Kemudian kita copy, lalu kita paste di program Arduino-nya. Oke, berarti untuk akses key, WiFi, password, project name, dan device name itu sudah menyesuaikan dengan uh, web Antares kita dan dengan WiFi yang kita gunakan. Step selanjutnya kita mau hubungkan dengan ESP32. Nah, di sini saya pakai COM16, itu ceknya di device manager, kemudian di port USB serial ini COM16. Oke, lalu kita pilih COM16. COM16 dengan boardnya itu adalah Verum. Oke, lalu kita boleh verify terlebih dahulu programnya atau kita compiling program kita yang tadi sudah kita buat dan kita edit. Maaf, berarti ini ada salah di, oh ini, maaf ya, saya kurang membuat tanda petiknya. Kita verify ulang. Baik, sudah berhasil untuk compilingnya. Kemudian kita upload.
Oke, baik. Mungkin bisa kita lihat di serial monitornya. Nah, ini terjadi karena Wi-Fi-nya itu masih belum terkoneksi. Mungkin bisa kita coba sekali lagi. Nah, baik. Ini adalah pada saat berhasil serial monitornya dan coba kita lihat di Antaresnya. Nah, maka datanya akan muncul. Nah, data ini akan diperbaharui selama delay waktu yang kita berikan pada program yaitu setiap 5 detiknya. Nah, jadi data yang ada di serial monitor ini akan sesuai atau sama dengan data yang diberikan di Antaresnya. Nah, seperti ini 26 29. Nah, sama seperti yang di sini 2986 dan 2986. Kemudian 2988, 2988 akan diperbarui selama 5 detik. Nah, demikian itulah penjelasan dari percobaan satu. Percobaan dua akan dijelaskan oleh Rizky Ramawati. Pada percobaan dua, di proyek yang sama, edit program di Arduino supaya nanti data yang terkirim di server ada variabel bernama waktu yang isinya ini berupa angka integer berisi berapa lama perangkat IoT SP32 ini sudah aktif. Hal yang harus dilakukan adalah menambah variabel inisial, yaitu inisial waktu dengan tipe data integer, lalu menambahkan kode. Ini adalah code untuk mengkonvert waktu itu ke dalam satuan second. Lalu menambahkan code di add variable to data storage. Ini diubah menjadi variabel waktu. Nah, setelah membuat program seperti ini, lalu di-upload. Ini adalah setelah program ini berhasil di-upload. Di sini udah terdapat tambahan seperti yang diminta tadi soalnya yaitu waktu. Lalu pada Antares juga akan ada variabel waktu ini. Waktu ini adalah menunjukkan seberapa lama perangkat IoT ini terhubung ke Antares. Dan ini akan diperbarui se, eh, sela- se, apa, setelah 5 detik. Jadi waktunya akan bertambah sebanyak 5 detik setiap data ini diperbarui. Seperti ini 53 lalu akan 5 detik kemudian akan menjadi 59 dan lalu 64. Segitu begitu seterusnya.
Demikianlah untuk pembuatan dan penjelasan dari bab 8 dari kami, dan terima kasih, semoga bermanfaat.